Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan kegiatan atau percakapan yaitu praobservasi dengan guru atau rekan sejawat saya yaitu Pak Kusno dalam kegiatan pembelajaran yang nanti akan saya observasi di pertemuan berikutnya. Sebelum itu, karena Pak Kusno sudah siap juga di samping saya, maka saya akan langsung melakukan diskusi bersama beliau yaitu terkait dengan percakapan perobservasi sebelum kegiatan observasi dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Kusno? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah ya, kita selalu dalam keadaan baik, sehat. Hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi yang nanti saya akan amati proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas dalam atau bisa juga disebut dengan kegiatan supervisi kelas. Seperti itu Pak. Baik Pak. Adapun tujuan dari kegiatan supervisi kelas ini yaitu untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan persiapan atau proses awal pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti di kelas. Kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi adalah sebagai persiapan awal di mana Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar dapat lebih siap, lebih yakin, lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Seperti itu Pak. Baik Pak. Adapun dalam kegiatan percakapan pasca observasi ini ada beberapa hal atau ada beberapa pertanyaan yang akan nanti saya tanyakan kepada Pak Kusno. Untuk yang pertama ini yang berkaitan dengan tujuan. Kira-kira tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini apa Pak? Ya, berdasarkan rencana pembelajaran yang saya buat di sini ada 3 Pak. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati gambar dan video, aktivitas sehari-hari siswa dapat mengetahui sekurangnya 3 aktivitas manusia yang memanfaatkan organ manusia dengan jelas. Yang kedua, dengan mengamati gambar, peserta didik dapat memahami tulang sebagai salah satu organ gerak manusia secara benar. Yang ketiga, dengan diskusi, peserta didik dapat menganalisis berbagai jenis tulang sebagai organ gerak pada manusia yang berperan dalam berbagai aktivitas sehari-hari secara tepat. Baik Pak, tadi saya sudah mendengarkan apa yang menjadi tujuan dari proses kegiatan ini. Yang pertama tadi melakukan kegiatan mengamati video dan juga gambar. Siswa dapat mengetahui sekurang-kurangnya 3 aktivitas manusia yang memanfaatkan organ manusia dengan jelas. Terus yang kedua, dengan mengamati gambar, peserta didik mampu memahami tulang sebagai salah satu organ gerak manusia dengan benar. Terus dengan diskusi, peserta didik dapat menganalisis berbagai jenis tulang sebagai organ gerak pada manusia yang berperan dalam berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berarti 3 jenis itu yang akan nanti Bapak capai, yang ingin Bapak capai dalam kegiatan nanti. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai dalam kegiatan nanti? Ya, untuk area pengembangan mungkin pada area pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilannya. Jadi areanya pada pengetahuan keterampilan. Nah, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang Bapak buat yang akan nanti diterapkan pada proses pembelajaran di kelas nanti, dan apa metode, terus strategi, model, media yang akan Bapak persiapkan untuk pembelajaran nanti. Baik, strategi pembelajaran yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa. Ya, kemudian akan membagi kelompok berdasarkan keterampilan dan kreativitas siswa tersebut. Untuk model yang saya gunakan
model PBL atau berbasis masalah. Terus untuk metode menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Oke Pak, berarti Bapak akan menggunakan strategi pembelajarannya berdiferensiasi atau membagi kelompok kecil berdasarkan keaktifan siswa atau juga minat siswa. Modelnya menggunakan PBL, problem based learning atau berbasis masalah. Terus metodenya juga nanti berarti metodenya diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga nanti penugasan. Nah, bagaimana dengan media yang akan Bapak gunakan dalam pembelajaran di kelas nanti? Ya, tentu untuk media pembelajaran yang saya gunakan nanti berbagai ragam. Contoh media gambar, terus video, terus LKPD, terus laptop, dan salinan PowerPoint. Itu nanti yang saya gunakan untuk media pembelajarannya. Oke, saya kira untuk media pembelajaran yang tadi sudah disampaikan, baik itu video, gambar-gambar, terus tadi PowerPoint, dan juga ada laptop sebagai sarana untuk menampilkan PowerPoint tersebut. Saya kira sudah cukup lengkap, dan mudah-mudahan nanti itu bisa diterapkan dengan baik di kelas yang nanti akan Bapak ajar. Oke, untuk selanjutnya kira-kira kapan nih Bapak akan melaksanakan kegiatan yang tadi sudah dipersiapkan sedemikian rupa itu kira-kira? Insya Allah nanti akan saya lakukan pada hari Senin depan, Pak. Oke, jadi Senin depan nanti Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran ini kepada anak-anak. Karena sekarang kan hari Sabtu, Minggu, berarti Seninnya nanti Bapak langsung action gitu. Iya, Pak. Oke, nanti saya hari Senin depan berarti akan datang ke kelas Bapak. Saya akan melakukan supervisi, saya akan mengamati apa yang Bapak lakukan, dan juga saya akan mencatat hal-hal apa yang dilakukan oleh Bapak di dalam kelas terkait dengan proses pembelajaran terhadap siswa. Nah, setelah Bapak melakukan pembelajaran di kelas nanti, setelah saya mensupervisi, nanti kita akan adakan lagi pertemuan berikutnya, yaitu percakapan pasca observasi. Dalam kegiatan tersebut nanti kita dalam melakukan kegiatan tersebut akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Tidak, kita bertiga, kita tidak berdua lagi, tapi nanti kita bertiga dengan pengajar praktik saya. Seperti itu untuk penjelasannya. Baik, Pak. Sebelum kita akhiri nih, kira-kira hal apa nih yang Bapak dapatkan dari kegiatan percakapan kita hari ini? Tentunya yang positif, yang terkait dengan proses yang akan nanti Bapak lakukan. Iya, mungkin yang saya dapatkan nanti gambaran media apa yang saya gunakan dalam proses pembelajaran yang akan saya lakukan nanti. Itu gambaran apa yang saya dapatkan, media apa nanti yang saya akan gunakan ketika nanti pas hari pelaksanaannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Intinya dari kegiatan ini tadi Bapak sudah mempunyai gambaran bagaimana yang harus Bapak lakukan nanti di kegiatan observasinya, di kegiatan inti dari proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Nah, terima kasih juga sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Dan sampai ketemu di kegiatan observasi kelas Senin depan. Seperti itu ya Pak ya? Baik. Oke, demikian percakapan kita hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan di percakapan pasca observasi. Terima kasih Pak Kusno sebelumnya sudah mau bisa bercakap-cakap di kegiatan hari ini. Iya, sama-sama Pak. Ya, silakan untuk melanjutkan aktivitas berikutnya. Oke, terima kasih. Hari ini saya sudah melakukan kegiatan pra-observasi bersama teman sejawat saya, yaitu Pak Kusno sebagai guru kelas 5.
Untuk selanjutnya kita sampai bertemu di kegiatan observasi kelas Senin depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, siap belajar. Kelas 5, apa kabar hari ini? Baik. Baik. Sudah sarapan? Sudah. Sudah sarapan. Hari ini berangkat semua? Tidak. Siapa yang tidak berangkat hari ini? Ines, Viola, Fikri, Viola, Ines. Ya, hari ini sebelum belajar Pak Guru terlebih dahulu mengabsen siswa kehadiran kalian. Hari ini Agis, Hadir. Adelia, Hadira. Ahmad Fauzi, Hadir. Ajka, Hadir. Seli, Siska, Hadira. Elisa, Hadira. Aja, Hadira. Andika, Hadir. Ines, Kapa, Hadir. Kesia, Hadira. Aska, Hadir. Alpian, Hadir. Naila Azkia, Hadira. Najla, Hadira. Ninis, Hadira. Fikri, Rosbia, Hadira. Rodiarkan, Rizkina, Hadira. Sania, Hadira. Tasya, Hadira. Talita, Hadira. Viola, Naila Pusmita. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya ada? Nah, silahkan memimpin berdoa. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan anak-anak, biar tambah semangat belajarnya, kita menyanyikan lagu wajib dulu. Hafal lagu Garuda Pancasila? Kita bersama-sama nyanyikan. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku tak pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Biar tambah semangat belajar hari ini, kita bertepuk. Tepuk 1 sampai tepuk 5. Ayo dikompakan bareng-bareng. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Siap belajar. Anak-anak, kalian di rumah sering tidak menjaga kesehatan? Apa yang kalian di rumah lakukan dari menjaga kesehatan? Coba, siapa yang berani? Contoh, tadi apa?
makan. Terus siapa yang sering melakukan bersih-bersih? Siapa di rumah? Itu contoh menjaga kebersihan atau kesehatan ya. Contoh habis makan berarti harus cuci tangan dan gosok gigi biar hidupnya selalu sehat. Itu penting sekali anak-anak. Nah, kemarin Pak Guru telah menjelaskan perpindahan benda atau gerak benda. Sebelumnya kemarin apa yang kalian ketahui? Perpindahan benda. Jadi perpindahan benda tersebut dari benda semula menjadi pindah ke tempat yang lain. Adanya suatu perpindahan. Nah, sekarang anak-anak, Pak Guru akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati gambar dan video aktivitas sehari-hari, siswa dapat mengetahui sekurang 3 aktivitas manusia yang memanfaatkan organ manusia dengan jelas. Yang kedua, dengan mengamati gambar, peserta didik dapat memahami tulang sebagai salah satu organ gerak manusia secara benar. Yang ketiga, dengan diskusi, peserta didik dapat menganalisis berbagai jenis tulang sebagai organ gerak pada manusia yang berperan dalam berbagai aktivitas sehari-hari secara tepat. Jadi kita akan membahas organ gerak pada manusia atau hewan. Sebelum Pak Guru jelaskan, kalian akan melihat tayangan video yang dimana memperjelaskan atau menjelaskan tentang organ gerak pada manusia. Dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Alat gerak pada manusia itu terdiri dari yang pertama itu ada rangka atau tulang dan otot. Nah, susunan tulang-tulang manusia nantinya akan membentuk rangka. Tulang atau rangka ini disebut dengan alat gerak pasif karena tidak dapat bekerja sendiri. Sedangkan otot merupakan alat gerak aktif. Jadi, antara rangka dan otot itu saling bekerja sama untuk melakukan suatu gerak. Nah, yang pertama itu ada rangka. Nah, rangka ini memiliki banyak sekali fungsi ya. Nah, fungsinya itu yang pertama menentukan bentuk tubuh. Yang kedua, menguatkan dan menegakkan tubuh. Yang ketiga, tempat melekatnya otot-otot. Yang keempat, melindungi organ-organ penting pada tubuh seperti jantung, paru-paru, ginjal, lambung, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya itu adalah menghasilkan sel-sel darah merah. Nah, itu fungsi dari rangka. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang bagian-bagian rangka pada manusia. Nah, di sini Ibu sudah memiliki gambar rangka manusia ya, yang kurang lebih seperti rangka kita semua. Jadi rangka kita itu seperti ini ya. Nah, jadi bagian-bagian rangka itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, dari kepala hingga dagu itu disebut dengan rangka kepala. Kemudian bagian ini disebut dengan rangka badan. Kemudian bagian ini disebut dengan
rangka anggota gerak atas, kemudian ini disebut dengan rangka anggota gerak bawah. Nah, inilah bagian-bagian dari rangka. Kemudian kita masuk ke rangka kepala atau tengkorak. Nah, di sini sudah ada gambar rangka kepala atau tengkorak manusia, di mana semua bagian-bagian ini memiliki namanya masing-masing. Yang pertama itu, kalian perhatikan tanda panahnya, yang ini atau yang ini itu disebut dengan tulang dahi. Kemudian tulang ini disebut dengan tulang hidung. Kemudian tulang ini itu disebut dengan tulang rahang atas. Kemudian tulang ini disebut dengan tulang rahang bawah. Kemudian kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, tulang ini disebut dengan tulang umpul-umpul. Kemudian tulang ini disebut dengan tulang pelipis. Kemudian tulang ini disebut dengan tulang tengkorak belakang. Nah, itu bagian-bagian dari rangka kepala atau tengkorak. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya, itu adalah rangka badan. Nah, di sini Ibu sudah memiliki gambar rangka badan dari manusia atau badan kita semua. Nah, adapun bagian-bagian atau nama-nama tulangnya itu adalah yang pertama. Nah, di sini ada tulang seperti ini, itu namanya tulang selangka. Nah, tulang berikutnya itu ada yang bagian ini, bagian gelap ini, namanya itu adalah tulang belikat. Nah, berikutnya pada bagian depan itu ada tulang dada. Berikutnya ada tulang belakang. Berikutnya ada tulang panggul, ini namanya sepasang tulang panggul. Kemudian ada tulang kemaluan. Kemudian ada tulang duduk. Nah, ini merupakan tulang rusuk. Jadi tulang rusuk ini ada bagian-bagiannya lagi. Nah, dari sini sampai di sini itu disebut dengan tulang rusuk sejati. Kenapa disebut dengan tulang rusuk sejati? Karena melekat pada tulang dada dan tulang belakang. Kemudian berikutnya dari tulang nomor ini sampai di sini itu disebut dengan tulang rusuk palsu. Kenapa disebut dengan tulang rusuk palsu? Karena tulang rusuk tersebut melekat pada tulang dada, namun tidak melekat pada tulang belakang. Nah, berikutnya tulang-tulang ini disebut dengan tulang rusuk melayang. Kenapa disebut dengan tulang rusuk melayang? Karena tulang rusuk yang bagian belakangnya melekat pada tulang belakang dan tidak melekat dengan apapun. Berikutnya, nah di sini Tridi sudah memilih. Semoga kalian paham dengan Perhatikan anak-anak, tadi kalian sudah melihat video apa? Video pengembangan gerak manusia. Gerak alat manusia. Ya, jadi sistem gerak pada manusia adalah apa? Tulang atau rangka. Susunan
Perhatikan, tadi di dalam video tersebut membahas apa? Sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia. Jadi sistem gerak pada manusia itu adalah susunan kerangka dan tubuh yang membuat manusia bergerak sesuai keinginan. Artinya gini anak-anak, di dalam gerak juga dibagi menjadi 3. Yang pertama itu biasa disebut dengan tadi rangka atau tulang. Terus yang kedua ada lagi yang disebut dengan otot. Selain otot ada lagi yang ketiga, apa namanya? Sendi. Nah, gerak itu bisa terbagi menjadi 3. Yang disebut dengan gerak ini rangka itu bisa disebut gerak pasif. Kenapa bisa disebut gerak pasif? Kalau kerangka atau tulangnya saja, apakah bisa berjalan? Kalau ada otot berarti bisa berjalan. Maka otot ini juga termasuk gerak aktif. Kenapa, Kak? Karena kan dari rangka tulang itu sudah terisi yang namanya otot-otot, sehingga akan menjadi gerak aktif. Sudah paham? Apa nih pengertian dari sistem gerak pada manusia? Sistem gerak pada manusia adalah susunan kerangka dan tubuh yang membuat manusia bergerak sesuai keinginan. Iya, beri tepuk tangan. Tadi gerak dibagi menjadi 3. Siapa yang berani? Cung tangan di atas ya, apa? Rangka atau tulang, Terus? otot, dan sendi. Iya, beri tepuk tangan. Nanti Pak Guru akan membentuk menjadi 5 kelompok. Silakan nanti kalian membentuk menjadi 5 kelompok terdiri dari 5 anak. Silakan sekarang dibentuk menjadi 5 kelompok. Silakan berpasang-pasang. Caranya sekarang berhitung 1 sampai 5. Nanti yang nomor 1 berarti menjadi kelompok nomor 1. Kelompok 2 menjadi kelompok 2. Silakan berhitung dari sini, Adel. Silakan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. 3 ya. Tadi kan Pak Guru sudah bilang yang kebagian nomor 1 silakan membentuk jadi kelompok 1 dimulai dari sekarang. Ayo silakan. Yang nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 dan 5. Silakan. Pak Guru perhatikan untuk kelompok 1 berada di sini. Pak. 1 di sini kelompok 1 Adel. Mana? Di sini 2. Ya, 3 di sana. Kelompok 1, kelompok 2 di sini.
biar kalian konsentrasi belajar dengan rileksnya hari ini belajarnya. Kalian boleh nanti memejamkan mata terus mendengarkan. Perhatikan. Perhatikan, sambil pejamkan mata, tangannya di depan, rilekskan pikiran hari ini dengan tenang, renungkan apa yang kalian pikirkan hari ini, tutup, matanya ditutup, tenangkan pikiran, apa yang kalian rasakan hari ini. Tangannya ditaruh di meja dengan sikap yang baik. Tangannya renungkan apa yang kalian pikirkan hari ini. Jadikan hari ini dengan penuh semangat. Rasakan apa yang kalian benar-benar terjadi pada hari ini. Jangan ada yang ketawa, renungkan, resapkan apa yang terjadi pada hari ini, anak-anak. Penjiwaan ini adalah meresapi apa yang kalian lalui hari ini. Renungkan anak-anak. Ulah dibuka, tadi lu kamera, oh dibuka, mata dibuka sih. Sri Ani ke video. Perhatikan anak-anak, sekarang buka matanya. Tadi kalian sudah menjiwai atau apa
tentu anak-anak dari masing-masing tentu di situ kalian berbeda-beda. Hari ini apa kalian rasakan tentu berbeda. Nah, tadi harusnya kalian dengan menjiwai apa yang hari ini rasakan. Nah, Pak Guru ingin tahu apa yang kalian rasakan hari ini. Apakah ada yang sedih, senang, bahagia, atau apa yang kalian alami hari ini? Nanti anak-anak, Pak Guru sudah memberikan gambar di sini. Gambar pertama ada senang, gembira, marah, cemberut, sedih, sakit. Nanti Pak Guru minta satu persatu maju, dengan nanti ketika maju di depan kalian tinggal menunjukkan pakai tangan. Misal Pak Guru hari ini pilih apa yang Pak Guru hari ini rasakan. Nah, Pak Guru rasakan bisa menutup gambar gembira. Berarti Pak Guru yang rasakan hari ini dengan penuh rasa gembira. Nanti silakan satu persatu anak-anak masuk ke depan apa yang kalian rasakan hari ini. Bisa dipahami? Halo? Kelas 5? Siap. Bisa dimengerti? Siap. Ya, kalau sudah bisa, perhatikan nanti urut dari kelompok 1 terlebih dahulu untuk maju. Apa yang tadi direnungkan di dalam pikiran, apa yang tadi kalian rasakan, tentu kalian ungkapkan di depan kelas. Tinggal menunjukkan pakai tangan. Yo, silakan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Pak Uji, silakan maju ke depan. Tinggal menunjukkan hari ini apa yang dialami, apa yang dirasakan. Silakan di sini. Pak Uji, oh iya, berarti Pak Uji sedang marah. Silakan, Najla. Hari ini banyak sekali nanti kelihatan. Oh iya, hari ini sedih. Terus, Tasya. Iya. Tanya dulu Pak Guru, hari ini kenapa Pak Uji marah? Gimana? Oh, ada yang jahil sama Pak Uji. Terus tadi Najla sudah maju, kenapa sedih hari ini? Oh, karena bahagia punya ibu baik. Tasya, sekarang silakan maju. Terus, oh cemberut. Tadi Tasya menunjukkan tangannya cemberut. Pak Guru tanya, kenapa kau hari ini cemberut? Ada apa? Kenapa? Kenapa tadi pilihnya cemberut? Kenapa? Apa yang terjadi? Kenapa? Hah? Lah iya, kenapa kau bisa pilihnya cemberut? Kenapa? Apa yang terjadi? Kenapa? Kenapa? Ya, lanjut. Nah, Rizkina. Oh, hari ini Rizkina senang. Kenapa bisa senang hari ini? Kenapa? Oh, karena hari ini belajar sangat menyenangkan. Sekarang Adel, ayo. Iya, senang. Kenapa hari ini senang? Perhatikan anak-anak, Pak Guru tadi sudah lihat berbagai aktivitas kalian. Tentu hari ini kalian telah
melihatkan hari ini. Dari tadi Pak Guru lihat anak-anak ada yang sedih, ada yang gembira, ada yang senang. Nah, anak-anak di dalam satu kelas ini adalah keluarga. Tentu kalian sangat penting sekali untuk saling menghargai, saling membantu satu sama lain. Jangan sampai saling berantem. Tidak boleh. Gunakan waktu itu dengan kesempatan yang baik, anak-anak. Jadikan sehari-hari itu adalah hari yang selalu bersyukur, agar kita setiap menjalankan hari aktivitas ini selalu dengan penuh semangat tanpa tidak semangat, ya. Hari ini mungkin tadi Pak Ucik marah karena dijailin sama teman. Yang kedua tadi ada Agis sedih karena ibu. Nah, untuk semuanya anak-anak, setiap waktu, setiap hari yang kalian lakukan itu harus apa? Selalu bersyukur. Biar apa? Biar kita menjalankan aktivitas sehari-hari selalu bahagia. Tidak ada yang sedih, tidak apa, selalu dengan bersyukur. Apapun selalu bersyukur. Biar selalu ceria. Ikhlas bagaimana? Semisal teman tidak bisa mengerjakan, yang bisa mengerjakan saling membantu. Karena di kelas ini adalah keluarga kelas 5. Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Bisa. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tadi yang sekilas tadi putarkan video tadi apa? Mengenai apa? Sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia. Yang dimana sistem gerak pada manusia itu kelas 5. Siap. Ya, siap. Kelas 5 perhatikan tadi Pak Guru sudah membentuk menjadi kelompok. Ada berapa kelompoknya tadi? 5. Nanti Pak Guru kasih lembar soal, kalian bersama-sama kelompok mengerjakan yang Pak Guru kasih, ya. Ketika nanti sudah dijawab sama kalian, sudah selesai, nanti masing-masing kelompok maju ke depan. Jadi dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 nanti masing-masing maju ke depan. Sudah siap? Pak Guru bagikan dari kelompok 1, silakan ditulis namanya, dikerjakan. Nama semua orang. Pak Guru, ayo 4 nama. Di bawah, di sampingnya berarti, di samping. Sambil memperhatikan ya, untuk nomor 1, analisis organ gerak atau jenis tulang yang berperan pada saat melakukan aktivitas dari masing-masing gambar tersebut. Nah, untuk nomor 1 itu aktivitas apa yang digunakan pada gambar nomor 1? Aktivitasnya menggunakan apa? Nah, kalau terus yang nomor 2. Yang nomor 2 juga menggunakan apa yang dilakukan gambar tersebut? Kan tadi sudah jelas anak-anak, kita menjelaskan organ gerak pada manusia. Nah, nomor 2 kan sudah jelas menggunakan apa? Ya. Terus nomor 3. Nomor 3 kalau bersih-bersih, misal menyapu itu berarti menggunakan apa? Nah, terus mengacu
Bisa dimengerti? Bisa. Kalau bersih-bersih itu biasanya menggunakan, silakan ditulis sesuai kelompok masing-masing. Link. Kelompok 3 sudah? Belum. Belum. Kelompok 4. Kelompok 5. Belum. Kelompok 1 sudah? Bacaan siji. Sudah apa belum? Haromo. Tulang pergelangan. Tadi Tulang jalan. Dia karunya saya mama. Sudah? Perhatikan. Sudah apa belum? Gambar nomor 1 itu yang digerakkan hanya kan kaki. Di dalam kaki tersebut ada apa saja nama-nama organ gerak pada manusia. Kelompok yang sudah acung tangan. Tangan dan kaki, tulang pengupit, hasta, pergelangan tangan, telapak tangan, jari, tangan lengan atas, tulang kering, pergelangan kaki, 3 tangan, tulang pengupit, hasta, pergelangan tangan, telapak tangan, jari, tangan lengan atas. Ya, beri tepuk tangan buat kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Silakan kelompok 3. Nama anggota kelompok 1 Ista, 2 Hajar, 3 Giska, 4 Wiki dan Ajka. Analisis organ-organ jenis tulang yang berperan pada saat melakukan aktivitas dari masing-masing gambar berikut. 1. Tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki. 2. Memakai tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang lengan atas, tulang kasta, tulang pengukir, tulang telapak tangan. 3. Tulang lengan atas, tulang kasta, tulang pengukir, tulang telapak tangan. Ya, beri tepuk tangan buat kelompok 3. Perhatikan anak-anak, kalian tadi masing-masing kelompok sudah menjawab
Pak Guru, di sini ada media tentang organ gerak pada manusia. Nanti anak-anak bisa maju membawa pulpen ke depan. Ditunjuk misal kalau di bagian kepala ini namanya apa? Bagian kepala. Bagian kepala berarti apa? Tulang apa di bagian ini? Di bagian kepala berarti namanya tulang tengkorak. Nanti tinggal nulis, misal Pak Guru tunjuk di sini, kalian tulis tinggal tulang tengkorak. Terus ada di bagian bawah ini adalah rahang, berarti tulang rahang. Terus kalau di sini apa? Tulang sudah paham ya? Nanti kalian maju ke depan, anak-anak menyebutkan organ-organ gerak pada manusia. Siapa yang berani maju ke depan, anak-anak? Acungkan. Asriani berani maju, beri tepuk tangan. Ada minatkan Mbak. Ya, beri tepuk tangan buat Asriani. Siapa lagi yang berani maju? Iya, Ninis, silakan maju ke depan Ninis. Pak, kita gitu siap. Ya, beri tepuk tangan. Selanjutnya siapa lagi yang mau maju? Ya, Talita. Silakan duduk. Iya, iya. Iya, ayo. Ya, perhatikan anak-anak, beri tepuk tangan. Ya, kalian masing-masing sudah maju untuk mengisi organ gerak pada manusia. Berarti kalian sudah paham mengenai organ gerak pada manusia yang sering dilakukan setiap hari oleh kalian. Perhatikan anak-anak, hari ini kalian telah belajar tentang organ gerak pada manusia. Yang dimana sistem gerak pada manusia adalah susunan kerangka dan tubuh manusia yang bisa bergerak sesuai keinginan. Yang dimana tadi gerak juga dibagi menjadi 3. Ada rangka atau tulang, terus ada otot dan sendi. Apakah hari ini kalian perhatikan, apakah hari ini kalian ada yang mau bertanya tentang organ gerak pada manusia? Berarti kalian sudah mengetahui dari pengetahuan yang kalian tadi dipahami dari video dari Pak Guru sudah menjelaskan tentang organ pada manusia yang biasa meliputi berbagai jenis tulang yang ada di dalam tubuh manusia. Tadi ada meliputi tenggorokan tengkorak, terus ada tulang leher, rahang bawah sampai ke tulang pergelangan kaki. Masing-masing sudah mengerti
memberikan tugas individu. Karena tadi sepengetahuan kalian sudah mengerti arti yang ada di organ gerak pada manusia. Nah, keterampilan nanti kalian dibuat tugas individu anak-anak. Tugas individunya nanti anak-anak perhatikan, tugas individunya nanti mau buat video juga boleh, mau buat gambar juga boleh. Kalau buat video dari mana Pak? Dilihat dari YouTube juga boleh. Tentang apa? Organ gerak pada manusia. Terus kalau gambar nanti anak-anak bisa membuat kalian, perhatikan, membuat gambarnya itu dari struktur organ gerak manusia. Seperti tadi yang kalian maju ke depan. Nanti membuat gambar tengkorak, terus di sampingnya dibuat nama tulang bisa disusun. Nah, sudah paham? Itu tugas individunya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, silakan duduk kembali ke tempat masing-masing. Semakin semangat, pulangnya nyanyi terlebih dahulu lagu gundul. Silakan 1, 2, 3. Selamat siang. Ini kalian nanti hati-hati di jalan. Kalau menyeberang lihat kanan kiri. Ya, nanti yang paling duduknya rapi boleh pulang terlebih dahulu. Ya, barisannya Asriani. Ya. Apa? Iya. Aja. Ajka. Aska. Sania. Tasya. No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di percakapan pasca observasi setelah kemarin saya melakukan observasi di kelasnya Pak Kusno, yaitu kelas 5. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Kali ini di pertemuan ini saya akan berbincang-bincang kembali dengan Pak Kusno, yaitu di acara pasca observasi. Bersama ini dengan Pak Kusno, guru kelas 5, dan juga didampingi oleh Ibu Tii
ISIN dan koordinasi SPD selaku pengajar praktik, dan saya sendiri Karyono SPD selaku CDP Angkatan 8 Kabupaten Brebes. Langsung saja. Selamat siang Pak Kusno. Siang Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini baik. Baik ya, sehat kita semua, semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam Allah. Oke, gimana Pak Kusno nih perasaan apa terkait dengan proses kegiatan observasi yang sudah berlangsung? Kemarin saya melakukan pembelajaran yang langsung di ada seperti pengawas gitu ya. Artinya lumayan cukup gimana ya rasanya, deg-degan gitu karena artinya belum sering terbiasa gitu. Jadi ada rasa tegang, tapi alhamdulillah walaupun ada pengawas, pembelajaran tersebut berjalan dengan baik sampai juga selesai dan anak-anak juga semangat belajarnya. Jadi itu saja. Terima kasih Pak Kusno. Jadi tadi masih tegang ya Pak? Jadi tegang ya. Jadi karena tidak terbiasa. Jadi kalau terbiasa lebih nyaman gitu ya, dalam belajar. Siap ini Pak bisa diceritakan kembali nggak apa ya area pengembangan yang kemarin Pak Kusno kembangkan di kelas pada pembelajaran yang kemarin sebelumnya? Yes, ya. Jadi sebelum proses pembelajaran tentu saya di situ merancang RPP terlebih dahulu. Jadi menyusun. Jadi media apa yang saya nanti gunakan, terus strategi yang cocok buat anak apa nanti di dalam kelas. Nah, kemarin saya menjelaskan tentang organ gerak pada manusia. Tentu di situ saya media dari video, terus ada lagi gambar tentang organ-organ gerak pada manusia, terus ada lagi di situ anak paham. Jadi di dalam pengetahuan tersebut kan saya membuat video, Pak, membuat video yang menjelaskan tentang organ gerak pada manusia. Di situ anak akan paham. Dalam ilmu pengetahuannya akan mengerti apa yang dijelaskan. Nah, dari video tersebut saya pun juga menjelaskan tentang organ gerak pada manusia. Nah, di pengetahuan tersebut anak akan paham apa yang dijelaskan baik di video, baik sama saya yang dijelaskan. Dan yang kedua lagi, media gambar itu lebih menarik anak-anak di situ. Jadi yang tadinya tidak suka hanya mendengarkan saja, ketika ada tayangan video tentu di situ anak merasa nyaman gitu, senang melihat video. Terus ada lagi anak yang tidak suka melihat video, terus hanya senang melihat gambar. Di situ unik sekali Pak dalam pembelajaran ini. Maka saya sebagaimana guru memberikan media itu yang menarik buat anak, biar apa yang saya sampaikan ini agar pengetahuannya lebih mengerti anak-anak tersebut. Nah, sehabis itu ketika pembelajaran sudah saya berikan, sehingga saya memberikan tugas, di mana tugas tersebut adalah membuat gambar organ gerak pada manusia, struktur apa yang ada di dalam tubuh manusia itu yang terdiri dari banyak tulang. Nah, sehingga saya memberikan sebuah keterampilannya, tugasnya itu adalah membuat gambar organ gerak pada manusia. Si anak membuat gambar, terus di sampingnya juga ditulis nama-nama tulang. Nah, di situ pasti anak senang gitu. Oh iya, ternyata dari hasil kemarin belajar tersebut anak lebih semangat. Oh iya, yang tadinya tidak tahu akan menjadi tahu. Seperti itu ya. Oke, terima kasih, tadi itu sudah cukup jelas sekali dari mulai strategi yang Bapak terapkan dalam pembelajaran kemarin. Jadi tadi sudah dari awal merancang sebuah RPP, terus kemudian
dalam proses juga tadi sudah memberikan segi pembangunan dan sudah muncul seperti tadi menampilkan video juga gambar-gambar keterampilan dari program juga tadi sudah memberikan tugas seperti apa yang mereka sukai dari mulai gambar video. Nah, jadi itu tadi yang Bapak jelaskan sudah bahwa rencana yang Bapak terapkan itu sudah cukup baik. Nah, dari yang Bapak terapkan tadi kira-kira sudah atau sejauh mana kira-kira ketercapaian dari yang Bapak sudah lakukan, sudah tercapai apa belum? Ya, kayak masalah ketercapaian itu menurut saya pribadi ya pembelajaran cukup berjalan dengan baik. Mungkin hanya sebagian yang saya lupa atau apa gitu di dalam pembelajaran tersebut. Kemarin hanya saja lupa masalah kesepakatan kelas. Saya lupa di situ untuk menyampaikan kesepakatan kelasnya seperti apa. Terus dan satu lagi saya lupa tujuan pembelajaran buat berikutnya, saya lupa menyampaikan di situ karena waktunya sudah. Anak kalau sudah mulai lama belajar di situ, anak sudah mulai tidak senang belajar, itu pasti jelas di situ. Maka ya mungkin dengan waktunya terburu-buru saya juga kadang untuk menyampaikan hal yang seperti itu saya lupa, padahal sudah jelas terstruktur di RPP, sudah ditentukan ketika nanti berarti kalau sudah pembelajaran di situ disebutkan untuk jam selanjutnya apa, nanti pembahasan apa, tujuan pembelajaran. Saya lupa di situ. Cuman ini adalah bahan evaluasi buat saya agar kedepannya lebih teliti, lebih memahami karakteristik anak, apa yang nanti anak senang dalam belajarnya seperti apa, yang saya harus lebih efisien lah, intinya lebih menggali potensi yang baik lagi dalam proses pembelajaran ke depannya. Itu saja Pak. Baiklah Pak Kusno, jadi intinya tadi sudah sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk anak-anak yang mendapatkan. Nah, kira-kira menurut Pak Kusno sudah tercapai belum? Kalau menurut saya ya sudah tercapai, karena apa? Dari saya jelaskan itu anak-anak sudah paham, mengerti. Oh iya Pak, ternyata di organ tubuh manusia itu ada ini, jadi ada itu, paham. Anak-anak sudah mulai sangat mengerti apa yang kemarin saya sampaikan, sehingga saya kasih tugas pun anak-anak mengerti. Oh iya Pak, nanti tugasnya ini saya, anak-anak jadi paham apa yang saya kemarin sampaikan, mengerti anak-anak kemarin. Ya mungkin hanya sebagian yang masih bingung. Nah ini yang perlu nanti saya gali dari bahan evaluasi untuk saya ke depannya. Jadi anak-anak cukup mengerti lah Pak. Ini sudah merasa tercapai ya Pak? Iya, merasa tercapai. Bapak sampaikan sebagai besar sudah berhasil untuk mengatasi hambatan-hambatan yang seperti tadi misalkan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang tadi Bapak ceritakan terkait dengan yang lupa, terkait dengan kesepakatan kelas yang tadi belum bisa di anak, kira-kira untuk mengatasinya itu seperti apa? Mungkin untuk cara mengatasinya ya yang perlu saya benahi ke depannya itu adalah strategi saya dalam proses mengajar ke depannya. Terus hal-hal yang tadi sekiranya lupa saya tidak disebutkan, inilah yang menjadi evaluasi saya nanti, berarti ke depannya lebih lebih matang lagi sebelum saya melakukan pembelajaran. Di situ juga perlu menggali media pembelajaran yang cukup menarik buat anak-anak, karena
di kurikulum Merdeka ini adalah apalagi di RPP berdiskriminasi ya. Jadi harus benar-benar menarik pembelajaran karena setiap anak berbeda-beda. Ada yang suka misal nyanyi, ada yang suka membaca, ada yang suka menulis. Di sana nanti saya harus benar-benar mampu apa nanti kedepannya, seperti apa media yang benar-benar baik dalam pembelajaran setiap mata pelajaran tentu yang berbeda untuk kedepannya lebih baik lagi buat saya lah. Inilah artinya saya bersyukurlah adanya penelitian ini dari Pak Karyono sebagai pengawas CGP ya Pak. Nah di situ nanti bahan evaluasi saya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Jadi yang perlu ditingkatkan lagi berarti dari strategi pembelajaran apa, medianya apa, nanti yang saya harus lebih dikuasai lagi, harus ditata dengan baik lagi biar proses berjalannya lebih matang lah, lebih sempurna gitu buat anak-anak juga mendapatkan yang lebih semangat belajar dengan baik. Terima kasih Pak. Kira-kira perubahan-perubahan itu akan Bapak lakukan kira-kira kapan? Ya perubahan ini yang perlu secepatnya dirubah gitu. Agar apa? Agar kita tidak terhambat dari pembelajaran yang sudah berjalan gitu. Kalau kita ubah dari sekarang secepatnya, tentu proses pembelajaran yang akan berjalan cukup baik, malah sangat baik ke depannya kalau kita langsung mengubah. Oh iya, ternyata kemarin evaluasi pembelajaran tersebut ada kesalahan, adanya kurang baik, tentu harus cepat ditangani gitu. Jangan menunggu nanti kapan, tapi harus secepatnya langsung diambil, dievaluasi. Dan apalagi saya masih di sini belum lama, terus saya masih perlu belajar dari yang senior-senior, lebih menanyakan bagaimana harus pembelajaran yang lebih baik ke depannya, seperti apa, saling memberikan informasi lah, menanya yang ke yang senior biar lebih wawasannya saya juga lebih luas, itu informasinya lebih luas. Nanti kan dari yang senior itu biasanya mengarahkan, atau saya cari dari zaman sekarang kita tidak susah lagi, apalagi cari di Google atau cari di YouTube atau di mana-mana kita cari. Yang penting bagaimana pembelajaran yang saya kemarin jelaskan itu masih sedikit kurang atau ada lebihnya, saya menjadi kemarin sedikit grogi atau apa gitu Bu. Inilah yang harusnya saya kembali digali gitu, potensi saya benar-benar harus secepatnya ini Pak, untuk kedepannya lebih baik gitu, anak-anak biar lebih paham dalam belajarnya gitu yang saya berikan. Itu saja Pak. Terima kasih Pak Kusno. Jadi rencana ke depan perubahan-perubahannya akan dilakukan Pak Kusno itu secepat mungkin ya. Iya, secepatnya. Jadi supaya bisa apa tadi yang disampaikan, memberikan perubahan sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik. Iya, memberikan dorongan yang lebih baik lagi ke peserta didik gitu. Mudah-mudahan perubahan yang tadi akan dilakukan oleh Pak Kusno ke depan memberikan pembelajaran yang baik untuk Pak Kusno juga buat anak-anak. Itu aja ya Pak Kusno ya. Terima kasih atas waktunya terkait dengan percakapan kita pada kesehatan kali ini. Seperti tadi yang sampaikan, mudah-mudahan percakapan ini atau perbincangan kita setelah observasi kemarin ini mendapatkan manfaat yang luar biasa buat kita semuanya, khususnya buat anak-anak. Terima kasih Pak Kusno. Kepada Ibu Iis, monggo barangkali balik masuk ke kegiatan ini. Terima kasih untuk Pak Karyono dan Pak Kusno. Pak Karyono sudah sangat bagus coaching dan coaching yang benar. Terima kasih ke Pak Kusno
luar biasa coachingnya. Ini coachingnya beneran ini ya, namanya dari praktek-praktek yang kemarin dilakukan memang ini jadi pengalaman baru. Iya, jadi tambah pengalaman ya. Ya, akhirnya walaupun kita praktek itu tapi banyak membawa manfaat. Iya betul. Iya. Sangat membawa manfaat. Betul. Jadi dari praktek itu tadi saya lihat Pak Kusna jadi punya banyak ide bagaimana caranya membuat nanti siswanya di kelas itu senang ya dengan pembelajaran, nyaman gitu ya. Jadi lebih aktif lagi Pak. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Pak Karyono, akhirnya ide atau potensi yang dimiliki oleh Pak Kusno itu tergabung. Terima kasih untuk Pak Karyono, sangat bagus. Alur ceritanya juga muncul. Jadi ketika awal Pak menanyakan tanggung jawab tujuan itu yang menyampaikan adalah dari coaching ya, kemudian kesimpulan pun dinyatakan sendiri oleh Pak Kusno. Jadi sudah sangat bagus, insya Allah bisa nanti perbaikannya Pak Kusno bisa diterapkan. Iya, secepatnya gitu. Lebih berkembangnya zaman sekarang harus benar-benar lebih leluasa lah. Ya, terima kasih Pak Karyono. Terima kasih Ibu Iis selaku pendamping pengajar saya dan juga Pak Kusno selaku teman sejawat saya yang sudah saya supervisi kemarin dan juga sekarang kita berada di sesi percakapan observasi. Mudah-mudahan dari kegiatan kita hari ini bisa berdampak positif bagi kita semuanya di dunia pendidikan, juga murid-murid bisa maksimal. Oke, terima kasih semuanya. Untuk kegiatan hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.